Baiklah, di video kali ini kami akan membahas mengenai wireless outdoor, solusi untuk jaringan internet di daerah pedesaan. Anggota kelompok kami terdiri dari Nur Hasana, saya sendiri Suryati, dan Aselia. Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan umum masyarakat, apalagi dengan adanya pandemi. Banyak hal yang beralih menjadi serba online. Bukan cuma di kota-kota besar, kota kecil hingga ke pelosok negeri pun membutuhkan koneksi internet. Namun, sayangnya tidak semua wilayah di Indonesia bisa mendapatkan fasilitas internet dan koneksi yang baik seperti di kota besar. Hal ini dikarenakan faktor geografis di Indonesia yang sangat luas. Minimnya kapasitas akses data membuat komunikasi di wilayah terpencil menjadi tidak maksimal. Atau bahkan sebuah perusahaan atau organisasi kadang-kadang perlu membuka kantor di daerah tersebut, misalnya perkebunan, bantuan sosial, dan lain-lainnya. Dengan demikian, informasi adalah sesuatu yang sulit untuk dipertukarkan pada daerah terpencil. Dengan adanya wireless outdoor, pengguna yang berada di daerah terpencil bisa menikmati akses internet. Nah, apa sih wireless outdoor? Wireless outdoor itu digunakan untuk menghubungkan dua lokasi yang jaraknya berjauhan, sehingga beberapa lokasi terhubung dengan wireless outdoor dan mempercepat pengiriman data, file, dan informasi. Dengan mempertimbangkan biaya dan kapabilitas jaringan, kami memberikan referensi mengimplementasikan jaringan tersebut dengan perangkat outdoor mikrotik. Pertukaran informasi sangat penting mengingat kebutuhan internet hari ini bukan lagi kebutuhan sekunder, tetapi sudah termasuk kebutuhan primer. Instalasi dalam ruang lingkup, yakni sebagai contohnya jaringan internet IndiHome dari ISP Telkom Indonesia dari kota terdekat, kemudian menghubungkan koneksi tersebut ke titik terpencil melalui wireless outdoor. Perangkat yang digunakan untuk koneksi IndiHome dan wireless outdoor adalah router mikrotik. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Asel. Frekuensi dan interferensi. Radio wireless bekerja dengan menggunakan radio frekuensi yang bersifat unlicensed. Artinya tidak perlu membayar untuk izin frekuensi ke pihak terkait. Unlicensed radio frekuensi setiap negara dengan regulasi berbeda-beda. Untuk Indonesia sendiri, unlicensed radio frekuensi adalah 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Gelombang radio frekuensi mampu melewati halangan seperti dinding, kayu, tembok, dan sebagainya, tetapi akan dipantulkan oleh penghalang seperti besi. Semakin tinggi frekuensinya, semakin cepat pengiriman data, tetapi semakin pendek jarak jangkauan. Semakin rendah frekuensi, semakin lambat pengiriman data, tetapi semakin jauh jangkauan. Jika dua perangkat wireless memancarkan signal dengan frekuensi yang sama, maka kedua perangkat wireless kemungkinan akan saling mengganggu. Gangguan tersebut dinamakan interferensi. Tahapan dan solusi internet daerah terpencil. Perencanaan yang dilakukan dengan meninjau langsung lokasi titik terpencil dan lokasi atau kota terdekat yang bisa dipasang internet IndiHome sehingga dapat diketahui jarak udara atau garis lurus dari kedua titik, kelayakan lokasi untuk membangun tower, pemasangan antena dan wireless outdoor, kelayakan kemampuan dukungan arus listrik pada daerah terpencil. Usahakan tidak ada penghalang yang tinggi seperti bangunan, bukit, pepohonan di antara kedua titik tersebut. Ini merupakan contoh solusi internet daerah terpencil, pedesaan, dan pedalaman. Baiklah, selanjutnya analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan atau requirements itu kebutuhan perangkat. Adapun perangkat yang dibutuhkan untuk koneksi sesuai perancangan adalah 1. Mikrotik router BERT433AH sebanyak 2 buah untuk menghubungkan kedua titik secara wireless. Yang kedua, antena sektoral 27 dBi sebanyak 2 buah untuk masing-masing mikrotik. 3. Mikrotik router OS RB750 untuk melakukan koneksi ke internet. Yang keempat, modem
sebagai bridge untuk menghubungkan mikrotik router OSRP 350 ke jaringan. Desain dan implementasi. Desain terdiri atas dua tahapan. Yang pertama, perancangan diagram jaringan. Lalu yang kedua, pembagian IP address pada jaringan lokal kedua titik lokasi. Selanjutnya, implementasi. Nah, implementasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pembangunan tower dan antena. Kedua, pointing antena untuk mendapatkan koneksi yang optimal antara kedua titik. Dan yang ketiga, konfigurasi jaringan pada kedua titik sesuai dengan perancangan pengujian hasil koneksi internet. Nah, kesimpulan yang kita dapat, yang pertama, lebih banyak pengguna wireless outdoor yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz, sehingga untuk menghindari terjadinya interferensi frekuensi sebaiknya menggunakan frekuensi 5,8 GHz. Yang kedua, pada lokasi yang agak ekstrim dan memiliki banyak penghalang, pengguna antena sektoral patut untuk dicoba karena bentuk antena yang parabolik sehingga lebih sensitif dalam menangkap sinyal. Dan yang terakhir, yang ketiga, kemampuan bandwidth 5 Mbps antara kedua titik wireless outdoor sudah cukup, mengingat koneksi speedy tercepat saat ini hanyalah 2 Mbps. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.